Ini Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anak-anak. Selamat pagi. Pagi Bu. Baiklah, Pagi, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong Anik dipimpin doanya. Siapa Bu? Anik dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Oke, sekarang kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional ya. Ya Bu. Ya. Apa judulnya Bu? Berkibarlah benderaku. Ya. Oke, semangat ya nyanyinya anak-anak. Masih pagi ini. Ya Bu. Berkibarlah benderaku, lambang suci perwira di seluruh Indonesia, tetap pujaan bangsa, berani berontak rakyat membela merah putih yang perwira selama-lamanya. Oke, terima kasih ya anak-anak sekalian. Pada materi kali ini kita akan mempelajari lanjutan dari materi-materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat materi teks eksplanasi itu? Ada yang tahu? Kemarin kita sudah pelajari ya. Bu. Nah, sekarang kita materi pelajarannya, Ibu akan share screen. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba Anik dibaca. Apa tujuan kita belajar? Ya, Doni. Yang pertama, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, oke. Siapa lagi yang bisa baca indikator Saya, Bu. pencapaiannya? Ya, Saya, Bu. silakan Ade. Indikator pencapaian kompetensi. Satu, menyusun teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Oke. Karena kita ini menyusun atau menulis teks eksplanasi, maka materi minggu lalu kita sudah pelajari tentang apa itu teks eksplanasi. Coba Ayu, sebutkan apa itu teks eksplanasi. Ya Bu, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial Ya, yang bagus, terjadi Ayu. dalam kehidupan sehari-hari. Oke Ayu, baiklah. Sekarang kita akan mempelajari cara menyusun teks eksplanasi ya. Jadi sebelum itu Ibu akan tampilkan dulu videonya ya. Supaya anak-anakku sekalian bisa menonton tayangan video tersebut. Simak baik-baik ya tayangannya. Ya Bu.
Oke. Bagaimana? Sudah ditonton videonya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Tapi apa Bu. yang kedengaran siapa yang suaranya bisa ya. menjawab? Apa yang dibahas pada tayangan tersebut? Tanah longsor. Ya, siapa tadi itu yang menjawab? Alam, Ibu. Fenomena alam tanah longsor. Iya, pintar sekali Asma. Oke, selanjutnya pertanyaannya, apa saja penyebab terjadinya tanah longsor? Penyebabnya ini, Bu. Saya tahu. Saya, Ya. Bu. Apa? Pergeseran tanah, Bu. Dan Ya. curah hujan yang tinggi. Ya, benar Penebangan. sekali Maya. Apalagi Doni? Penebangan hutan secara liar, Ibu. Ya, betul sekali ya. Kalian semua pintar. Oke, Ibu mau bertanya lagi. Apakah pernah terjadi di sekitar kalian bencana fenomena alam Pernah, tanah Bu. longsor? Asma, Bu. di daerahnya, apakah pernah? Pernah, Bu. Tidak, Bu. Bagian Oh. dalamnya rumah Ibu, bagian dalam-dalamnya sedikit Ya. ada Bu kejadian. Ya, jadi semua itu adalah fenomena alam. Siapa yang bisa kasih Ibu contoh fenomena alam yang lain? Fenomena Gempa. alam yang lain. Gempa bumi, Bu. Apalagi Tsunami. Erna? Tsunami. Banjir, Gempa bumi, Bu. Banjir, apalagi? Banjir. Tsunami. Angin puting Tsunami masuk beliung. tidak? Tsunami. Ya, angin puting beliung. Masuk, Bu. Masuk, Tsunami. Bu. Ya. Kalau fenomena sosial, apalagi contohnya? Ada yang bisa? Kemiskinan, Bu. Demonstrasi. Ayu, coba Ayu. Ya, demonstrasi, Bu. Ya, Tawuran. demonstrasi, tawuran. Apalagi, Estri? Apa? pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Apalagi? Masih banyak ya fenomena sosial atau alam yang terjadi di lingkungan kita. Karena intinya itu ya, kita teks eksplanasi dia membahas mengenai fenomena alam dan fenomena sosial. Baiklah, untuk kita ini akan membahas yang lain. Ibu kasih dulu materinya mengenai cara menyusun teks eksplanasi. Ya. Cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, kita harus menemukan topik yang menarik. Jadi sebelum menulis, kita harus tahu dulu, cari dulu apa topik yang menarik yang bisa kita ambil. Ya, misalnya apakah mau fenomena alam ataupun fenomena sosial. Ya. Kemudian yang kedua, kita membuat rancangan kerangka teks. Ya. Jadi sebelum kita menyusun atau membuat teks, kita buat dulu kerangkanya. Kerangka itu garis-garis besar apa saja yang kita mau ambil, ya. Misalnya kita cari dulu referensinya. Ya, ini ada ketiga, mengumpulkan referensi. Kita ambil referensinya entah itu dari buku, dari internet, dari majalah, dari koran, ya. Itu semua kita bisa ambil referensi di situ. Jadi anak-anakku sekalian nanti tidak usah pusing-pusing ya. Kalau yang ada HP-nya tinggal di-download apa-apa yang mau Anda tulis ya. Selanjutnya yang keempat, setelah dikumpulkan referensi tadi, ada mengembangkan teks ya. Bagaimana anak-anakku sekalian mengembangkan dari kerangka tadi ya, dari garis besarnya ya, kita kembangkan. Kita tambahi kalimat, kita tambahi katanya, dan kita merangkai kata-kata tersebut hingga bisa Anda membuat sebuah teks eksplanasi. Jadi yang kelima itu setelah kita kembangkan kerangka teksnya, kita menyusun ya, menyusun teks eksplanasi ya. Setelah itu kalau sudah benar nih urutannya, berarti itu sudah bisa dikatakan sebagai teks eksplanasi. Apa-apa tadi?
strukturnya teks eksplanasi. Ini Ibu punya contoh ya. Ada contoh teks eksplanasi. Ini mengenai fenomena alam banjir ya. Apakah pernah terjadi di daerah anak-anakku sekalian banjirnya? Mana Bu? Nah, Bu. Ya, banjir. Apa penyebabnya banjir? Siapa yang tahu? Saya Bu, Ya. Jangan terus-terus. Maya, apa penyebabnya Maya? buang Oh sampah iya, nih, sembarangan betul. Bu. Hujan. Apa? Membuang sampah sembarangan. Ya, janganlah membuang sampah Karet-karet, Bu. sembarangan. Ada lagi yang lain, Debbie. Coba Debbie, supaya tidak tidur terus di belakang. Apa Debbie, penyebabnya banjir, Tenang, Debbie? tidur aja, Debbie. Penyebab banjir ya, Bu. Iya, apa? Selokannya banyak sampahnya, Iya. Bu. Itu depan rumah saya tuh. Ya, makanya jangan buang sampah Curah sembarang. hujan yang tinggi, Ya. Bu. Wawa sebelah itu, Bu. Ya, ya Itu, pintar Bu. Curah hujan yang sekali. tinggi, Bu. Rumahnya si Asma itu, Bu. Wawa itu. Iya, betul sekali anak-anakku sekalian ya. Jangan buang sampah sembarangan, kemudian jangan menebang pohon sembarangan. Di sini ada pernyataan umumnya, ya. Teks eksplanasi itu terdiri atas pernyataan umum, kemudian urutan sebab akibat dan interpretasi atau penutup atau ulasannya. Oke, siapa yang bisa baca pernyataan umumnya? Di sini banjir adalah merupakan peristiwa ya yang aliran airnya deras. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memberikan tugas, silakan Anda dulu duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, cari dulu kelompoknya masing-masing karena minggu lalu Ibu sudah bagi memang, ya. Sudah duduk dengan teman Bu. kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi setiap kelompok itu menuliskan ada tugasnya ya. Di LKPD itu lembar kerja peserta didik, semuanya diisi menurut instruksinya ya LKPD. Jadi kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya. Ibu akan memonitoring waktu. Jadi Ibu kasih kesempatan anak sekalian untuk menyusun teks tersebut ya. Mau berapa waktunya? 20 menit cukup? Cukup lah. Ya, cukup ya karena Cukup, Bu. menyusun teks itu eksplanasi yang pertama itu harus ada awalnya ya atau ulasannya. Yang pertama ada pernyataan umumnya. Kemudian yang kedua ada urutan sebab akibatnya. Kenapa bisa terjadi misalnya. Kemudian yang ketiga ada ulasannya atau penutupnya. Oke? Oke, sekarang silakan dikerjakan. Ibu akan monitoring ya. Jadi jangan kerjakan dengan serius. Nah, begini selanjutnya, kalau anak-anakku sekalian sudah mengerjakan, silakan anak-anakku sekalian, kan ada semua HP-nya ya? Punya semua Ada, Bu. gawai. Ya, jadi nanti Bawa Bu, bawa. anak-anakku sekalian itu buka file Canva-nya, kemudian anak-anakku tuliskan di situ. Nanti disetor pakai itu linknya ya. Kemudian yang LKPD-nya itu disetor secara manual. Mengerti anak-anakku sekalian atau masih ada pertanyaan? Kalau selesai macam mana, Bu? Ya, kalau selesai, kalau sudah disusun ya menurut strukturnya, ada tadi urutan penyebab dan penutupnya, ada pernyataan umumnya, silakan anak-anakku salin ke LKPD, karena ada juga di LKPD manualnya. Kemudian untuk artefaknya, IT-nya, tolong salin ke Canva. Ya, nanti anak-anakku sekalian linknya yang dibagikan ke Ibu, ya tandanya Anda sudah mengumpulkan tugasnya. Oke, mengerti? Ada pertanyaan lagi? Ngerti, Bu. Ya, silakan ya, Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan dikerja. Bagaimana kelompoknya Asma? Ada kendalanya saat menulis? Bu, kelompok sebelah banjir-banjir juga, Bu. Kami banjir, dia banjir. Iya, terserah, silakan pilih ya. Tapi di LKPD itu Kami ada. lah nih, Kak Ani ini sibuk. Di LKPD-nya itu ya ada satu fenomena ya.
Kalau alam. sama-sama banjir, Enggak, karena kan beda nanti. Beda caranya kelompoknya Anik mengerjakan. Beda caranya kelompoknya Ayu mengerjakan. Ya kan? Pasti tidak Iya, sama Bu. semua bahasanya. Ya? Ya. Fenomenanya boleh sama ya Bu, isinya kan Ya, berbeda ya kan Bu. ya. Penyebabnya kan bisa beda. Kami bukan Ya. sampah, kami bukan dari sampah. Ya, tergantung dari referensi yang anak-anakku sekalian baca, Bu, anak-anakku sekalian Ibu. dapatkan. Ya. Ibu, si Ade megang-megang handphone, main game. Ya, Enggak, nggak apa-apa kalau Dia dia kan buka nyari- Ini kamera. masih nyari Dia nyari referensi, Bu. materi loh. Betul. Ya, silakan Adiknya- bisa buka HP. Ada wifi-nya sekolah, nak. Silakan disambungkan. Ya, cari Gempa Cianjur referensi boleh kan, Bu? sebanyak mungkin. Hah? Gempa Cianjur boleh kan, Bu? Iya, Ini saya boleh, masih Ade. cari. Karena itu teks eksplanasi, entah itu fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di sekitar kalian. Jadi, kalian boleh pilih yang mana aja yang kalian Oke, Bu. susun. Tadi Ibu hanya kasih contoh ya. Jadi di LKPD itu sudah ada Gunung Merapi meletus. Nah, di situ Ibu sudah tampilkan. Jadi dijawab juga pertanyaannya yang di LKPD-nya. Ya, kemudian kalau ada hasilnya nanti tulisannya, anak-anakku sekalian salin ke Canva ya, bagikan linknya. Oke, sampai di mana Doni? Tugasnya Doni sudah selesai. Jangan menghayal Doni. Iya makan Nah, Bu, katanya lapar. Sedikit lagi, Iya, Bu. makanya Ibu tadi bilang sebelum ke sekolah sarapan dulu supaya enggak langsung ke kantin kalau Siap. datang. Ya. Bagaimana kelompoknya Waruwu? Sudah kelompoknya Waruwu? Jangan menghayal Waruwu. Bu, saya bentar lagi selesai, Bu. Ya. Asma, sudah Asma? Itu HP-nya. 5% lagi. Oke, ada yang sudah? Kalau sudah bisa pulang, Bu. Belum. Ada mata pelajaran selanjutnya, anakku sekalian. Ini nggak kita punya baru roster jam nih. ke 45 ini. Masih ada 1 jam lagi kan sebelum pulang. Lihat dulu roster dong. Ibu, Mau pulang. waktunya tinggal berapa menit, Ibu? Ada yang tahu waktunya tinggal berapa menit? Ibu tadi ini tidak lihat jam saat masuk. Walaupun sudah Ada dipakai. 15 menit masih bisa lah, Bu. Oh ya. Gimana? Gimana Saya yang mau sudah? Bu. Lagi, Bu. Lama lagi selesai nih bukunya saya, Bu. Saya Ya. bingung, Bu. Pokoknya anak-anakku sekalian, pilih kata-kata yang memang mudah dimengerti. Cari referensinya sebanyak-banyaknya supaya anak-anakku sekalian gampang merangkainya. Ya, Oh iya, Bu. ya. Oh, iya, iya. Bagaimana Ayu? Sudah Ayu sampai di mana kelompoknya? Yuk, jangan cepet-cepet, yuk. Ingat ya, kerja Biar kelompok aja Kak Ani, itu, biar maju ya Kak Ani. Nanti kita contek kerja kata-katanya. kelompok itu harus kerjasama ya. Jangan ada 1-2 orang saja mengerjakan. Nanti Ibu tidak kasih nilainya. Ya, Iya. aktif semua. Diam-diam aja dia, Bu. Ya, diharapkan aktif Nggak supaya ada disemprot. nilainya. Jangan terima beres saja ya. Ya, Itu Bu, Maya kami gimana? kan, Bu, tidur-tidur aja itu Bu. Pokoknya Ibu nanti tidak kasih nilai kalau tidak kerja. Ya, ini namanya kelompok, harus kompak, Nak. Jangan sendirinya Asma yang kerja atau cuma Maya yang kerja. Ya, Iya, Bu, benar, Bu, benar. ya, laki-laki juga harus kerja, Doni. Jangan malas-malas. Bantu Ade malas sekali, Bu. kelompoknya. Aku udah siap kok. Oh, bagus kalau Mana? Ade Aku udah sudah siap kok. siap. Mana, Cak, punyamu? Sudah Nanti disalin, dicontek, Nak. males. Sudah disalin ke Canva. Salin Sebentar. belum. Baru Sebentar. pilih Salin, Bu. template, Bu. Jangan Template-nya. lupa, LKPD-nya dijawab, ya. Jangan lupa LKPD-nya. Udah, Bu. Kan udah dikerjakan di situ, Bu. Ya, salinlah kalau sudah selesainya, salinlah ke Canva. Kemudian bagikan linknya ke Ibu, kita tayangkan nanti pada saat anak-anakku sekalian persentase. Ya, Oke, Bu.
harus aktif juga mendengarkan temannya presentasi. Jangan tidur-tidur. Ya, disimak baik-baik. Gimana? Ada yang sudah? Sedikit Ibu, saya tinggal sedikit. Ya, semangat. Pokoknya kerja dengan baik tugasnya. Supaya anak-anakku sekalian bisa dapat nilai yang bagus. Ya. Iya, Bu. Ya. Gimana? Kalau ada yang sudah siap bilang ya. Kita akan lanjutkan dengan kita presentasi ke depan dan disaksikan oleh kelompok-kelompok yang lain. Dan ingat, kelompok yang lain menanggapi ya tugas temannya. Semua Iya, ya Bu. Bu naik. Satu Iyalah, naik semua lah presentasi. Anggotanya naik semua ya Bu. Ya, iya naik semua. Gantian Oh. nanti Nggak ketua menjawab. kelompok aja, Bu. Ya. Nggak ketua kelompok aja, Bu. Enggak lah Pak, enggak lah semua. Semua ya. Semua anak-anakku sekalian satu kelompok kan 4. Oke, Jadi Bu. semuanya naik ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ibu saya sudah selesai Bu. Ya, kalau begitu kalau sudah selesai Asma aja yang duluan presentasi ya. Oke Bu. Ya. Oke. Asma tentang banjir aja ya. Tentang banjir ya Asma. Iya Bu, tentang banjir Ya. juga Bu. Jadi ini tugasnya Asma. Asma boleh baca. Tentang banjir, fenomena alam banjir, ada pernyataan umumnya. Silakan dibaca Asma. Teks eksplanasi judulnya banjir. Nah, ini pernyataan umum. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Ya, mantap ya untuk kelompoknya Pernyataan Asma. umum ya, Ibu. Ya, Itu pernyataan betul. umum ya. Mantap ya. Sekarang lanjut teman kelompok yang lain. Siapa nih temannya Asma? Silakan dibaca urutan sebab akibatnya. Ayo, Ade, satu Bu, kelompok. Ade. Oh, Ade. Ade satu kelompok sama Asma ya dibaca. Ya, Bu. Untuk urutan sebab akibat, selain jumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan pemukiman lain, banjir juga dapat terjadi di sungai. Ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan tersebut. Mantap ya. Ini urutan sebab akibatnya. Selanjutnya penutupnya atau ulasannya atau interpretasinya ya. Kelompok lagi yang lain, yang satu kelompok dengan Asma. Coba ayo. Satu kelompok dengan Ibu. Asma. Interpretasi di berbagai negara di seluruh dunia, sungai yang rawan banjir dikendalikan dengan hati-hati. Pertahanan seperti bendungan, waduk, dan weir digunakan untuk mencegah sungai meluap. Peralatan darurat seperti karung pasir atau tabung apung portable digunakan. Banjir pantai telah dikendalikan di Eropa dan Amerika melalui pertahanan pantai seperti tembok laut, pengembalian pantai, dan pulau penghalang. Oke, mantap sekali ya kelompoknya Asma ya. Saling dia kanvanya cantik ya, sudah diwarna-warnai dengan bunga-bunga. Oke, ada yang lain yang mau presentasi, lanjut ya. Oke, dengan melihat tadi ini ya, tugasnya semua sudah bagus ya. Ibu harapkan anak-anakku sekalian sudah pintar ya, atau bisa atau dengan tepat menelaah
menulis teks eksplanasi dengan benar. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita yang tadi ini. Ada yang bisa menyebut ya? Saya, Bu. Oh, atau Asma masih ada pertanyaan ya, silakan. Saya bisa menyimpulkan, Ibu. Ya, apa yang bisa kau tangkap tadi Asma dari pembelajaran kita kali ini? Nah, dari proses pembelajaran tadi, dari proses pembelajaran tadi ini kita dapat mengetahui sebab dan akibat mengapa fenomena alam dan fenomena sosial itu bisa terjadi, Bu. Ya. Begitu, Bu. Kesimpulannya ya. Kemudian, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa tadi ini strukturnya teks eksplanasi? Strukturnya tadi. Ada yang pertama pernyataan umum ya, siapa yang bisa menyebutkan? Kemudian yang kedua sebab akibat. Urutan sebab akibat. Yang ketiga apa? Interpretasi. Interpretasi. Ya, pintar sekali Asma. Kelompoknya lagi Asma yang menjawab ya. Ibu sudah tidak ragu lagi dengan kelompoknya Asma ya. Tugasnya sudah bagus juga. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian apa-apa saja, siapa lagi yang bisa menyimpulkan apa saja cara-cara kita dalam menyusun teks eksplanasi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Coba Sri menyimpulkan teks eksplanasi. Nah, yang pertama cara menyusun teks eksplanasi. Yang pertama apa yang dilihat? Sri. Anik aja. Anik, apa yang dilihat? Satu, menemukan topik yang menarik. Oke, selanjutnya Yang kedua, Mindan. Bu. Apa lagi? Mindan dulu. Saya mau dengar suaranya. Keluar lagi Mindan. Di sini ya. Oke, Mindan Maya. ngantuk, Bu. Maya, apa lagi selanjutnya? Yang dilakukan Apa itu, Bu? ketika kita menyusun teks eksplanasi. Ya, yang kedua Dipilih, apa? Bu. Yang kedua. Membuat rancangannya, Bu. Ya. Membuat rancangan kerangka, Bu. Oke, ayo yang ketiga apa lagi? Yang ketiga mengumpulkan referensi, Bu. Ya, Doni yang keempat. Setelah itu mengumpulkan referensi apa lagi? Cabut nih. Mengembangkan teks, Bu. Ya. Mengembangkan teks, Ibu. Ya, Estri yang terakhir apa? Menyusun teks, Bu. Iya, aduh pintar sekali semua ini anak-anak Ibu. Pintar sekali sudah bisa menjawab apa-apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, jadi selanjutnya Ibu mau tanya tadi, apa kendalanya saat menulis teks eksplanasi? Ada yang bisa menjawab kendalanya tadi? Atau tidak ada kendalanya? Atau bagaimana? Itu, Bu. Tadi mengumpulkan referensinya, Bu. Oh iya. Bu. Ya, kendala yang lain lagi apa? Ade, ada kendalanya tadi, Ade? Bu, mengembangkan Bu. teksnya itu bingung dimulai dari mana ya, Bu? Oh iya, Maya bingung ya merangkai katanya itu loh. Ya. Iya, Bu. Ya, caranya kita mencari apa ya? Kosakata yang mudah dimengerti ya, supaya kalau merangkai nanti itu sudah bisa ya. Iya, Oke. Bu. Oke, jangan lupa ya, Ibu nanti tolong dipelajari modul selanjutnya ya. Berarti kita minggu depan itu sudah pindah ya ke materi berikutnya, yaitu materi non-fiksi ya. Jadi Ibu harap anak-anakku sekalian belajar memang ya, modulnya dibaca-baca. Jangan lupa modulnya dibaca dulu baru Ya, kita Bu. belajar minggu depan ya. Siap, Bu. Oke, ada pertanyaan? Berapa menit lagi waktu kita? Udah mau 2 menit, habis. Bu. Udah 2 menit lagi, Bu. Oh ya, atau ada lagi yang mau bertanya? Ibu persilakan. Kalau ada yang tidak Enggak, Bu. dimengerti. Udah, Bu. Udah paham, Bu. Ya, oke ya. Jadi saya harap
Anak-anakku sekalian, sudah tadi kita menyimpulkan juga ya, seperti apa itu teks eksplanasi. Jadi Ibu ingatkan lagi, apa itu teks eksplanasi? Kita kembali dulu sedikit. Teks yang menggambarkan tentang fenomena alam dan sosial, Bu. Aduh, pintar sekali Maya, tidak menghayal lagi ya. Oke, jadi ya tujuan pembelajaran kita tercapai tadi ya. Ya. Ya, Bu. Tercapai karena kita diinstruksikan untuk menulis teks. Jadi kita sudah tadi anak-anakku sekalian tadi sudah menulis ya, menulis teks eksplanasi sesuai instruksi ya. Jadi sudah habis ya waktunya. Oke, Ya, Bu. sebelum kita Ya, Bu. mengakhiri sudah. Dikit, Sudah, Adek? Bu. Udah, Bu. Udah. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Asma dulu lagi yang pimpin. Doanya. Oke, teman-teman, untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, ya. Ibu tutup dulu untuk materi minggu ini. Salam, minggu depan kita berjumpa lagi. Ibu akhiri, jangan lupa ya kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Oke? Ibu Iya, akhiri Bu. pembelajaran Terima kita kasih. kali ini. Tunggu mata pelajaran sisa satu lagi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh, Bu. Ya, sama-sama. Sampai ya, Pak?